Oke bro, jumpa lagi di channel Alim Suzuki ya. Kali ini saya mau melanjutkan pembelajaran masalah karburator ya. Kalau dulu sudah kita pelajari sistem pelampung dan sistem cuk. Nah, kali ini akan kita pelajari pilot system ya, pilot system. Nah, pilot system ini pada karburator itu ada beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah pilot system itu berfungsi atau digunakan saat start mesin dalam keadaan panas ya. Kalau kemarin dalam keadaan dingin itu startnya pakai cuk. Nah, untuk start ketika panas itu menggunakan sistem yang ada di karburator yang namanya pilot system ya. Dan kecuali berfungsi atau bekerja pada saat starting mesin panas ya, pilot system ini juga berfungsi untuk beroperasi pada putaran idle ya. Jadi yang bekerja pada putaran idle itu adalah pilot system ya. Nah, untuk start panas itu campuran udaranya sekitar 7-8:1 ya. Dan untuk putaran idle itu campuran udaranya berkisar antara 8-10:1 ya. Dan pilot system ini juga bekerja pada putaran rendah sampai putaran menengah ya. Jadi nanti ketika ada sistem lain ya, main system itu juga nanti bekerja sama dengan pilot system, bekerja pada putaran menengah ya, yaitu kira-kira sampai 1/4 pembukaan throttle valve ini ya. Ya, oke, kita pelajari komponen-komponen untuk pilot system. Yang pertama adalah ini venturi utama ini ya. Jadi ini venturi utama. Kemarin sudah kita bahas bahwa venturi itu adalah pipa yang dipersempit ya. Gunanya untuk mempercepat kecepatan arus fluida, dalam hal ini udara ya, dan memperkecil tekanan. Kemudian komponen yang lain kecuali venturi ya. Nah, juga ini pada throttle valve ya. Nih throttle valve ini kalau kita lihat penampangnya dari samping ini ada semacam coakan ya. Nah, coakan ini. Nah, coakan ini dinamakan cutaway ya, atau lebih lengkapnya throttle valve cutaway. Nah, throttle valve cutaway ini fungsinya dia sebagai venturi yang kedua. Jadi ini kalau posisinya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini akan membentuk venturi nanti ya. Jadi ruangannya dari lebar kemudian sempit. Jadi udaranya dari sebelah sini, nah masuk sini sempit, sehingga arus udaranya nanti lebih cepat dan tekanannya lebih kecil, sehingga untuk menyedot ya atau menghisap bensin itu lebih oke. Nah, jadi posisinya seperti ini cutaway. Pemasangnya coakannya berada di saluran masuknya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat penampangnya ini, nah itu ada ruang disempit. Nah, pilot system itu dia bekerja juga memanfaatkan venturi ini. Nah, dia bekerja nanti pada saat
putaran idle ya. Jadi udaranya lewat sini, dari saluran utama lewat sini ya, lewat venturi ini. Kemudian kecuali cutaway ya, komponen pilot system ini, nah ini yang dinamakan pilot jet ya. Ya, pilot jet. Nah, pilot jet ini lubangnya kecil ya. Ini lubangnya hampir sebesar jarum ya. Nih, lubangnya kecil. Jadi pilot system itu bensinnya masuk dari pilot jet ini, atau ada yang menamakan slow jet atau spuyer kecil ya. Nah, perlu diperhatikan pada pilot jet ini terdapat lubang-lubang kecil. Ini adalah lubang udara masuk ya. Jadi ini namanya air bleed ya, lubang-lubang kecil ini namanya air bleed. Jadi bensin yang dari bawah yang melalui pilot jet ini bercampur dengan udara dari air bleed ini. Nah, udara dari air bleed itu asalnya dari mana ya? Nah, ini kita perhatikan di sini ada, ini tadi lubang untuk pilot jet tadi ya. Nah, saluran udaranya dari sini. Nah, ini dari pipa ini namanya ya, dari sini nah ke sebelah sini. Nah, ini jadi udara yang masuk ke pilot jet tadi yang bercampur udara ya, saluran udara pilot jet tadi yang melalui air bleed itu berasal dari ini namanya saluran udara pilot jet atau pilot air jet ya. Jadi udara yang masuk yang akan bercampur dengan bensin dari pilot jet adalah ini, berasal dari pilot air jet. Kemudian selain nanti saluran ini juga ada masih komponen lain yang bekerja pada pilot system, yaitu ini pilot screw. Nah, ini pilot screw, pilot air screw. Jadi ini skrup pengatur udara yang masuk melalui pilot air screw. Nah, yang salurannya pilot air jet, pilot air screw jetnya ini. Jadi tidak dari sini, tapi dari sini sendiri ya. Ini masuk sini ya, dan skrup ini mengatur besarnya angin nanti yang akan bercampur dengan udara dari pilot air jet ya. Jadi kalau kita memutar ke kanan seperti ini, berarti kita menutup atau mengurangi udara yang masuk dari sini. Nah, keluarnya dari mana? Kita lihat. Nah, keluarnya dari sini. Sini. Nah, sini ada pipa ya. Ini seperti pipa ini. Jadi udara yang berasal dari pilot screw ini, pilot air screw ini, nanti akan keluar dari sini dan nanti bercampur dengan udara dan bensin dari outlet pilot jet tadi. Nah, outletnya ini. Nah, di sini ada lubang kecil ya, ini tampak putih ini. Sini.
Kemudian ya masih ada satu lagi komponen ya, ini pilot system itu juga nanti kalau dia pas posisi stasioner dia juga ini tergantung setelan dari istilahnya jarum skepnya ini ya, atau throttle valve nya yang disetel melalui ini ya, throttle stop screw ini ya. Oke, jadi komponen-komponen dari pilot system ya itu ini Venturi tadi ya, Venturi, kemudian cutaway, kemudian nih pilot jet, kemudian saluran yang masuk ke pilot jet tadi ini pilot air jet ya, kemudian ada lagi tadi skru penyetel udara pilot air screw ini dan saluran pilot air screw-nya, kemudian outlet udara yang melalui air screw, kemudian outlet pilot jet ya. Jadi antara outlet pilot jet sama air screw bertemu di sini, bercampur di sini. Jadi ketika start ya, maka bensin keluar start panas ya, bensin keluar dari pilot jet ini, kemudian bercampur dengan udara yang ada di sini ya, lewat sini. Jadi kemudian keluar melalui ini lubang kecil outlet dari pilot jet, bercampur dengan udara dari sini ya, dari outlet pilot screw ya, dan bercampur udara juga dengan saluran utama ini ya, dan baru masuk ke ruang bakar ya. Nah itu tadi cara kerja dari pilot system ya. Jadi kita ulang lagi bahwa pilot system itu bekerja pada beberapa fungsi ya. Yang pertama saat mesin start panas ya, kemudian saat putaran idle, kemudian juga saat kecepatan rendah sampai kecepatan menengah ya. Nah kemudian ya diagnosa atau kerusakan yang terjadi pada pilot system itu misalnya start mesin saat panas ya sulit. Nah ini kemungkinan bisa disebabkan ya masalah internal sistem di karburator, bisa juga di eksternal karburator. Di eksternal karburator itu misalnya karena masalah kompresi mesin atau masalah pengampiannya. Nah yang kita bahas di sini karena faktor internal ya, karburatornya sendiri. Nah yang bisa menyebabkan susah start pada saat mesin panas ya, bisa karena ini pilot jetnya tersumbat, baik itu di saluran udaranya, air bleednya ini lubangnya kecil ya, juga bisa di saluran bensinnya ini karena lubangnya kecil. Nah pilot jet ini sangat rawan. Kemudian hal ini selain startnya susah, juga mungkin kalau bisa hidup dengan dibuka throttle-nya ini ya, kemudian nanti pas
putaran idlenya berbet ya. Jadi itu penyebabnya ini, salah satunya pilot jet ya, atau kemungkinan saluran udaranya ini tersumbat ya, misalnya yang saluran dari pilot screw ini ya, dari baut pengatur angin-angin ya, atau juga dari saluran udara yang dari sini ya. Jadi penyakit dari karburator sebenarnya lubang udara dan lubang bensin. Nah, kemudian juga ini ya, faktor starting itu juga pada saat mesin panas itu juga tergantung ini posisi dari venturi cutaway nya ini. Jadi kalau misalnya kita nyetelnya ini terlalu tinggi, kemungkinan terlalu banyak udara, sehingga kemungkinan juga startnya agak susah, atau putaran idlenya juga tidak stabil ya. Oke bro, itu tadi ya sharing dari saya ya, masalah pilot sistem, baik cara kerja maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pilot sistem. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas masalah main system. Oke, jangan lupa subscribe di sini, like dan share ke teman-teman. See you.